Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul mannan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila sa'iril insi wal jan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad man utiyal Qur'an wa ala alihi wa ashabi hamalatil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'uluman nafi'ah. Rabbana zidna 'uluman nafi'ah. Rabbana zidna 'uluman nafi'ah. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi urja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Peserta kajian tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Qurtubi yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanyalah yang kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya yang bergabung dalam kajian ini termasuk atba'ur Rasul, yakni pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan sanggup memahami dengan sebaik-baiknya semua ajaran agama Islam, menghayati dan mengamalkannya, mengajarkannya, serta memperjuangkannya semata-mata sebagai upaya kita untuk meraih mardhatillah. Yang terhormat Bapak Ibu peserta kajian tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, semoga dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih meneruskan kajian kita tempoh hari tentang basmalah, tentang bismillahirrahmanirrahim. Tempoh hari ada perbedaan pendapat apakah bismillah termasuk ayat Fatihah atau bukan. Apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Fatihah ataukah bukan. Di dalam tafsir ini hanya disinggung dua pendapat, ada tiga pendapat. Pertama pendapat Imam Malik ya, wa ashabuhu, dan para pengikutnya yang mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk ayat dari surat Fatihah. Kemudian bagaimana? Apakah basmalah termasuk ayat dari surat-surat yang lain? Maka Imam Malik juga berpendapat sama dengan tadi. Artinya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat dari surat-surat selain Al-Fatihah. Kecuali yang ada di dalam surat An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua adalah pendapatnya Abdullah ibnul Mubarak, Imam Abdullah ibnul Mubarak, yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari Al-Fatihah dan dari semua surat yang ada di Al-Quran. Jadi beda betul dengan pendapat Imam Malik. Karena beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Fatihah, juga ayat dari surat-surat yang lain. Pendapat ketiga, pendapat Imam Syafi'i dan ashabnya dan para pengikutnya, ulama pengikutnya, yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Bagaimana kaitannya dengan surat-surat yang lain selain Fatihah? Ada dua pendapat dari Imam Syafi'i. Pertama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari semua surat selain Al-Fatihah. Ini berarti kontra betul dengan pendapat Imam Malik. Yang kedua, nah ini sama dengan Imam Malik. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat dari surat Fatihah. Ya, kembali kita singgung ya bahwa perbedaan ini adalah semata-mata karena perbedaan dalam menseleksi hadis. Bagaimana kualitas yang mereka pikirkan, kan? Di samping ada faktor-faktor ijtihad yang lain. Nah sekarang akan kita kaji masing-masing adilahnya atau argumentasinya dari hadis Nabi ya. Diawali dari pendapatnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wahtadda Syafi'i bima rawahu ad-Daruqutni min hadisi Abi Bakr al-Hanafi an Abdul Hamid bin Ja'far an Nuh bin Abi Bilal an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makhburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis yang dipedomani Imam Syafi'i ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surah Fatihah ya.
adalah hadis ini, ya, yang rawinya dari Imam Daruqutni, dari Abi Bakar Al-Hanafi, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Nuh bin Abi Bilal, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maghburi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ain Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, idza qara'tumul hamda lillah rabbil alamin, ya. Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin, ini i'rabika ya. Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ini sabda Rasulullah, hadis Nabi ya. Apabila kamu baca alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya baca surat, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah baca bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Nabi mengatakan kalau kita baca surat lain adalah diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang dipedomani Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bismillah termasuk ayat surat Fatihah. Innaha ummul Qur'an. Innaha ummul Qur'an. Sesungguhnya, ya, surat Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an, induk kitab suci Al-Qur'an. Jadi surat Al-Fatihah itu sering disebut dengan surat Alhamdulillah. Sesungguhnya surat Alhamdulillah atau Al-Fatihah itu adalah induk dari Ummul Quran, induk dari kitab suci Al-Quran. Kenapa dikatakan induk? Karena isi pokok Al-Quran adalah akidah, akhlak, syariah, ya. Kemudian apa? Al-jaza, al-wa'du wal-wa'id. Ini ada di surat Fatihah. Al-aqidah, al-syariah, al-akhlak, ya. Kemudian al-jaza, pembalasan. Balasan bagi yang beramal soleh surga, yang soleh neraka. Kemudian tentang al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman terkait dengan jaza tadi. Bagi yang beriman, beramal soleh diberi jaza, ya, diberi berita gembira dengan surga. Yang tidak beriman, yang soleh diberi peringatan, ancaman, na'udzubillah, neraka. Itu namanya al-wa'du wal wa'id. Ini ditemukan dalam surat Al-Fatihah. Ya. Nah, inti ajaran Al-Quran juga itu, ya kan? Inti pokok ajaran Al-Quran adalah ahkam i'tiqadiyah, ahkam syariah, ahkam khuluqiyah, ya. Kemudian al-jaza, al-wa'du wal wa'id. Oleh karena itu maka layak disebut dengan Ummul Quran. Wa Ummul Kitab, dan disebut juga dengan Ummul Kitab. Jadi namanya Al-Fatihah, Alhamdulillah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Kafiyah, Al-Syafiyah, dan masih banyak lagi. Itu nama surat Al-Fatihah. Di hadis ini disebutkan Ummul Quran wa Ummul Kitab. Ya. Ummul Kitab sama dengan Ummul Quran, ya. Ya. Kenapa disebut kitab? Karena ini, ya, Al-Quran bukan kumpulan dari huruf, dari ayat, dari surat, dari juz, ya. Artinya terhimpun dari satu mushaf, satu Quran. Itu namanya Alkitab, himpunan. Maka disebut Alkitab, ya. Kemudian wasabul masani, dan disebut dengan as-sabul masani, artinya surat yang ayatnya 7 yang diulang-ulang waktu kita sholat. Maka disebut as-sabul masani, surat Al-Fatihah itu. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu dari ayat surat Fatihah. Nah, inilah hadis yang dijadikan dalil dasar pedoman oleh Imam Syafi'i wa ashabu bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surah Al-Fatihah. Ini hadis. Ini hadis.
sebagian ulama hadis menilai hadis ini dhaif. Tapi yang lain menilai ini hadis yang kuat sahih. Ya, karena perawinya sikoh. Ya. Ya, dari sini maka khilaf. Bagi yang mengatakan ini dhaif min haitsu sanad, maka tidak dijadikan perumahan untuk mengatakan bahwa bismillah itu ayat dari surah Fatihah. Bagi yang mengatakan ini sahih min haitsul matni wa sanad, maka mereka berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surat Fatihah. Nah, di sini sumber perbedaan itu biasa ya. Artinya sering terjadi ada khilaf di kalangan fuqaha, aimat mujahidin, mufassirin karena berbeda dalam menilai status hadis ya. Validitas hadis itu wajar karena sanadnya yang banyak ya. Dan cara penarjiannya juga sering tidak sama. Baru matanya sering tidak sama. Itu juga menjadi penyebab adanya khilaf. Untuk itu ketika ada khilaf di bidang furu, di bidang fikih seperti ini jangan kaget. Nah itu biasa wajar ya. Nah kita lanjutkan. Rafa hadal hadis Abdul Hamid bin Ja'far. Hadis ini dimarfukan oleh Abdul Hamid bin Ja'far. Abdul Hamid hadza Wasil Ahmad bin Hambal. Nah, Abdul Hamid ini ternyata disikokan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang oleh hadis yang terkenal itu. Wahya bin Sa'id juga dianggap sikoh oleh Yahya bin Sa'id. Wahya bin Ma'in, nah ini yang kritikal saja yang terkenal. Dan Yahya bin Ma'in juga menilai hadis ini sikoh. Rawinya sikoh. Ya. Artinya tadi siapa? Abdul Hamid bin Ja'far itu oleh tokoh-tokoh ilmu hadis, tokoh muhadisin seperti Imam Ahmad bin Hambal, Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ma'in semua menilai ya bahwa Abdul Hamid bin Ja'far itu adalah sikoh. Nah, dengan demikian maka hadisnya dapat dijadikan hujjah. Itulah yang dipedomani oleh Imam Syafi'i. Wa Abu Hatim yaqulu fihi mahallu asidku. Dan Abu Hatim ya menegaskan tentang siapa? Abdul Hamid bin Sa'id mahallu asidku. Nah, kedudukan Abdul Hamid bin Sa'id artinya termasuk rawi yang sodik, yang sikoh istilah lainnya. Jadi banyak ahli hadis yang menilai bahwa Abdul Hamid bin Ja'far ini orang yang sikoh, rawi yang sikoh. Dengan demikian hadisnya maka dapat dijadikan hujjah. Dan itulah yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri yudha'ifuhu. Nah, di sini Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa Abdul Hamid bin Ja'far itu ada dhaif. Ya. Jadi yang lain mengatakan sikoh, yang banyak tadi pakar-pakar muhadisin ya, ada Ahmad bin Hambal, ada Sa'id bin Yahya, ada Sa'id bin Ma'in, ada Yahya bin Ma'in, ada Abu Hatim mengatakan sikoh, tapi ini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan lemah. Nah, dari sini maka hilaf. Wayahmilu aidan, beliau menakwilkan hadis ini, artinya menanggungkan hadis, artinya tidak dipakai sebagai hadis, sebagai dalil. Wayahmilu aidan, beliau ya menanggungkan hadis, hanya menangguhkan, maksudnya bukan menangguhkan ya. Bisa dengan menanggungkan, maksudnya menangguhkan, artinya mentawakufkan hadis ini. Jadi imam siapa? Sufyan Ats-Tsauri karena menilai siapa Abdul Hamid bin Ja'far ini tidak sikoh, tapi dhaif, maka hadisnya itu tidak dijadikan pedoman sebagai hujjah atau dalil. Ditawakufkan. Wa Nuh bin Abi Bilal sikohtun masyhur. Sementara Nuh bin Abi Bilal ini sikoh dan masyhur. Nah, dari sini maka artinya timbul perbedaan pendapat dalam menjadikan hadis sebagai hujjah, apakah bisa termasuk ayat atau bukan. Nah, ini satu dalil. Kemudian kita baca argumentasi Ibnu Barak dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Hujjah Ibnu Barak wa tuqal Syafi'i ma ramasman Anas. Adapun dalil yang dipedoman oleh Imam Ibnu Barak dan salah satu pendapat Imam Syafi'i adalah hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik, baina Rasulullah dzata yaumin.
Maksudnya baik namanya. Bainama Rasulullah zata yaumin, ya, baina al-hurina, pada suatu hari, ya, Rasulullah berada di depan kita. Jadi lagi ngumpul dengan para sahabat. Rasul berada di situ, di tengah-tengah sahabat. Ilafa ifatan. Kemudian Nabi itu ya tertidur sejenak ya. Jadi ngantuk, bukan tidur beneran ya. Kalau kata orang Jawa ngeriep ya. Jadi tidur sejenak ya. Terkantuk sejenak. Summa rofa Rasul mudabasiman. Kemudian Rasul mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Tapi Nabi sedang berada di tengah sahabatnya, kemudian tertidur sejenak atau ngantuk ya sejenak. Habis itu bangun ya, langsung bangun lagi. Sebagaimana kita mulia Rasul itu kalau tidur bagaimana? Nama namu walam janum qalbu, kan tidurnya yang apa? Matanya tidur tapi hatinya tidak tidur, kan terjaga. Nah ini cuma sejenak saja, sepintas saja, spontan saja, tidak lama maksudnya. Kemudian bangun mutabasiman sambil tersenyum. Jadi Nabi katakan terkantuk sebentar, kemudian tersadar ya, bangun sambil tersenyum. Fakulna, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ditanya oleh sahabat yang berada di sekitar itu, di tengah-tengah itu. Ma'alhaqaka ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau ketawa, tersenyum, hai Rasulullah? Jadi sahabat bertanya, ada apa Rasul? Kenapa Anda tersenyum? Ketawanya Rasul tersenyum, bukan seperti ketawa kita yang terbahak-bahak ya. Qala Rasul menjawab, unzirat alayya anifan surah ya. Faqara bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar. Fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-Kautsar. Nabi menjawab ya, unsilan alayya anifan surah ya, inna a'tainaka kautsar. Tapi diawali Rasul dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi turun ya surat ya, Rasul langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya Rasul ketika baca surat Al-Kautsar diawali membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dipakai oleh Imam Ibn Barak dan Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya yang mengatakan bahwa Bismillah termasuk ayat dari semua surat selain surat Al-Fatihah. Karena Nabi ketika turun ayat Al-Kautsar ya, beliau mengatakan diawali dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, baru baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami Allah telah memberi kamu Muhammad dan para umatnya Al-Kautsar. Ada yang mengartikan nikmat yang cukup banyak, yang tidak bisa dihitung banyaknya, yang sangat besar, sangat banyak, yang melimpah ruah. Ada yang mengatakan Al-Kautsar, telaga Kautsar. Fasholli li rabbika, hendaklah kamu mengerjakan salat semata-mata untuk Tuhan. Salat apa? Ya surat fardu, salat sunat. Ya, tapi khusus mufassir mengatakan salat apa? Salat Idul Adha. Jadi fasholli di sini artinya banyak ya. Hendaklah kamu mengerjakan salat. Umum. Salat apa? Salat al-maktubat yang 5 itu. Salat qobliyah, salat ba'diyah, salat hajat, salat tahajud, salat witir, salat duha dan lain-lain. Ada yang berpendapat spesifik hanya hanya salat Idul Adha. Wanhar, dan adalah kamu menyembelih korban. Ini arti khusus. Ada yang mengartikan wanhar adalah kamu berkorban, bukan saja dengan menyembelih hewan korban, unta, sapi, kerbau, kambing, tapi adalah kamu berkorban untuk agama Islam, ya,
dengan apa yang engkau miliki, ya, wajah itu bi'amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan hartamu, dengan jiwa ragamu, ya, dengan ilmumu, dengan pemikiranmu dan lain sebagainya. Wanhar. Jadi wanhar ini am juga, mutlak juga. Dengan demikian, ya, artinya bisa luas, tidak semata-mata hanya menyembelih hewan kurban. Itu sih pengorbanan yang sangat kecil, ya, hanya setahun sekali. Tapi yang dituntut pengorbanan lahir batin sepanjang masa untuk Islam dan untuk umat Islam dalam bentuk apapun. Termasuk ngaji itu berkorban juga, mengajar berkorban juga, ya, bangun madrasah, masjid, pesantren dan lain-lain itu berkorban juga. Menolong orang berkorban juga. Jadi banyak. Hanya jalan fisabilillah untuk korban itu banyak. Bukan semata-mata hanya menyembelih hewan korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang benci kepada pasti akan merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Jadi jangan khawatir kalau ada orang benci kita karena agama, benci agama kita, memusuhi kita, jangan khawatir. Allah akan menjamin inna syani'aka huwal abtar. Biarin aja, Allah yang mengurusi mereka nanti. Pasti akan menjadi abtar, rugi dunia dan akhirat. Maka jangan mundur, jangan takut, jangan pantang menyerah. Ketika ada orang ingin memusuhi Islam, ya, mengganggu umat Islam, mengganggu Islam dan lain sebagainya. Nah, ini surat oleh Rasul diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan demikian, ya, berdasarkan hadis ini, maka Imam Ibnu Barok dan Imam Syafi'i dalam masalah pendapatnya mengatakan Bismillah itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Surat selain surat Al-Fatihah. Wa dzakara hadis, kemudian Imam Ibnu Barok, ya, menyebutkan hadis secara panjang lebar. Wa syati bikamali fi surat Al-Kautsar insyaallah taala. Nanti akan, ya, dijelaskan, ya, kesempurnaan hadis ini ketika kita sampai kajian pada surat Al-Kautsar. Masih panjang, ya, di juz 30 insyaallah. Jadi penjelasan panjang lebarnya nanti akan disampaikan di sana ketika pengarang menafsirkan surat Al-Kautsar. Berarti kita harus sabar, ya. Terus sabar, karena masih jauh, masih panjang. Kita baru sampai Bismillah, Masya Allah. Masih jauh banget, ya. Masih jauh banget. Baik, kita teruskan. Al-Khamisah, masalah yang kelima tentang basmalah. Ini, ya, pengarang, ya, pengikut mazhab Maliki, pengikut mazhab Maliki atau pendapat Imam Malik. Maka wajar kalau beliau memperkuat pendapat Imam Malik, ya. Dari pengarang ini tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, adalah pengikut mazhab Maliki. Oleh karena itu beliau dalam kajiannya selalu memperkuat pendapat imam yang diikuti, yaitu Imam Malik. Itu biasa. Jangan kaget. Kalau kita Syafi'i biasa memperkuat pendapat imam kita, Imam Syafi'i, gitu kan? Ya. Kalau guru kita siapa, maka kita memperkuat guru kita siapa. Itu wajar, manusiawi lah, ya. Nah, ini juga begitu. Kita lanjutkan. Al-Khamisah yang kelima, kajian yang kelima tentang basmalah. As-Sahih min hadhil aqwal qaulu Malik. Menurut pengarang ini tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, pendapat yang benar adalah pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa Bismillah tidak masuk ayat surat Al-Fatihah dan tidak termasuk ayat dari semua surat yang ada di Al-Quran, selain yang ada di tengah surat An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan kaget karena memang pengarangnya pengikut mazhab Maliki, maka memperkuat pendapat Imam Malik. Kalau nanti kita ketemu tafsir, ya, yang pengarangnya pengikut mazhab Syafi'i, tentu akan memperkuat pendapat Imam Syafi'i. Misalnya kitab apa? Kitab Ahkam karya Imam Al-Qayyi Al-Rashi misalnya. Tentu di sana beliau akan memperkuat pendapat Imam Syafi'i. Nah, dengan demikian kita perlu banyak membaca kitab tafsir, ya, tidak cukup satu saja, supaya luas pandangannya, ya.
supaya tidak sempit, tidak ta'assub mazhab ya, maka kita perlu banyak membaca kitab tafsir ya dari berbagai mazhab. Juga perlu banyak membaca fikih perbandingan dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan Zuhri dan yang lainnya. Supaya kita luas wawasannya. Kenapa dianggap sahih menurut pengarang ini kitab? Bi anna Qur'ana la yasduq bi'ahat wa innama tariquhu at-tawatur al-qat'i alladzi la yukhtalafu fihi. Jadi pengarang ini kitab, pengarang tafsir Al-Jami' yang mengatakan bahwa yang benar ada pendapat Imam Malik. Alasannya antara lain karena Al-Qur'an itu ya ditetapkan berdasarkan hadis yang sanadnya mutawatir dan qat'i. Bukan hadis yang ahad ya. Jadi menurut pendapat pengarang ini kitab, hadis yang menyatakan bahwa Bismillah termasuk ayat Fatihah itu statusnya ahad, bukan mutawatir. Maka tidak dipakai oleh mereka termasuk pengarang ini kitab. Sisi lain ada yang mengatakan dhaif itu tadi. Padahal yang namanya Al-Quran masih dasarnya harus hadis yang mutawatir, yang qat'il wurud dan qat'us dilalah. Qala Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan ini termasuk apa? Termasuk imam yang pendapatnya mengikuti pendapat Imam Malik. Tentu akan memperkuat juga kan? Qala Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi mengatakan wa yakfika anna laysat nu'an ihtilaf nasiyah. Cukup sebagai bukti dan dalil bahwa bismillah tidak termasuk dari Al-Quran adalah adanya perbedaan umat atau ulama tentang masalah ini. Jadi dengan adanya perbedaan ulama tentang apa? Basmalah apakah termasuk ayat dari Fatihah atau tidak? Apakah termasuk ayat dari surat-surat yang atau tidak, itu sebagai bukti atau dalil ya bahwa dia artinya bismillah tidak termasuk ayat dari surat Fatihah dan surat-surat yang lain. Ini menurut pendapat Ibnul Arabi yang memang mengikuti pandangan Imam Malik. Jadi jangan kaget ya, biasa saja. Wal Qur'an la yukhtalafu fi, sedangkan Al-Qur'an tidak diperbedakan. Artinya kalau Al-Quran kita memang begitu kan? Ya, Al-Quran dari awal sebenarnya tidak ada yang diperselisihkan. Nah, tadi beliau bilang sementara bismillah diperselisihkan. Berarti kalau gitu bukan termasuk ayat dari Fatihah, bukan termasuk ayat dari surat-surat yang lain. Tapi dia berfungsi sebagai al-fasil baina surah. Artinya sebagai pemisah antara surat supaya kita mudah. Oh ini surat sudah pindah. Nah itu pandangan karangan Maliki. Wal adbar asyiha allati la manafiyah dalatun ala annal basmah laisat bi ayatin minal Fatihah. Ini masih pendapatnya pengarang ini tafsir ya. Wal adbar asyiha hadis-hadis yang sahih allati la matanafiha yang tidak ada cacat pada hadis itu ya. Dalatun menunjukkan ala annal basmalata bahwa bismillahirrahmanirrahim laisat bi ayatin minal Fatihah, tidak termasuk ayat dari Fatihah wala ghairiha, dan tidak termasuk ayat selain surat Al-Fatihah. Illa fin namli wahda, kecuali dalam surat An-Naml saja. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau kita ikut pendapat Imam Malik yang diikuti Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Arabi, maka bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah dan tidak termasuk dari ayat dari surat-surat selain Al-Fatihah. Kecuali ada di surat An-Naml ya, ada tengah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu pasti dari Al-Quran. Pasti termasuk ayat dari Al-Quran, dari surat An-Naml maksudnya. Rawah Muslimun an Nabi Hurairah qala Sami'tu Rasulullah, ini hadis yang memperkuat pendapat Imam Malik ya. Qala, berkata Abu Hurairah, Sami'tu Rasulullah yaqul, qala azza wa jalla,
Wasamtu salah baini wa baina abdi nisfaini. Wa abdi masalah. Fa idza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ya, seterusnya. Jadi ini ada hadis rawinya Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana beliau pernah mendengar Rasul, ya, berkata, ini hadis qauli, ya, bunyinya begini. Qala Allah azza wa jalla, dari hadis qudsi, ya. Allah berfirman, ini sabda Rasulullah. Ini hadis qudsi. Wasamtu sholat baini wa baina abdi. Aku membagi sholat antara aku dan antara hambaku. Nisfa ini menjadi 2. Wa abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku apa-apa yang ia minta. Wa abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa saja yang ia minta. Jadi sholat ini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2, antaraku dan antara hambaku. Ketika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Hamidani abdi. Ketika hamba baca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, maka Allah berfirman, hamidani abdi. Hambaku telah memuji aku. Di sini tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wa idza qala abdu Ar-Rahmanir Rahim, ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, asna alayya abdi, telah memuji hambaku kepadaku. Hambaku telah memuji kepadaku, menyampaikan persembahan yang agung kepadaku, asna. Tadi hamidani abdi, ya, itu artinya, ya, hambaku telah memuji kepadaku, telah memuji kepadaku, menyampaikan puji-pujian kepadaku, ya. Kemudian wa asna alai, telah menyampaikan penyanjungan dan pengagungan kepadaku. Mirip-mirip, ya. Wa idza qala abdu maliki yaumiddin, ketika hamba baca maliki yaumiddin, ya, qala majjadani abdi, Allah berfirman majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Wa qala marratan fawwadhu ilayya abdi, ada riwayat mengatakan fawwadhu ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan dirinya kepadaku. Nah, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman menjawab, hadza baini wa bain abdi, ini adalah jarak antaraku dan antara hambaku yang telah begitu dekat. Wa abdi masalah, maka bagi hambaku, ya, apa saja yang diminta akan aku kasih. Jadi ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, hadza baini wa bain abdi, inilah, ya, jarak yang dekat antara aku dan hambaku yang telah memuji kepadaku, yang telah menyatakan keagungan kepadaku, ya, menyanjung diriku, ya. Wa abdi masalah, maka bagi hambaku apa saja yang ia minta. Artinya kita, ya, yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan diberi apa saja oleh Allah. Karena di ayat ini, ya, merupakan pernyataan, ya, di mana kita sudah begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permohonan kita, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa abdi masalah. Nah, dari sini maka ada ulama yang mengatakan, kalau Anda ingin, ya, makbul doanya, maka baca surah Al-Fatihah.
Ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 3 kali. Disitulah diniatkan apa yang menjadi hajat kita. Insyaallah makbul. Nah, ini sejalan dengan pengertian hadis yang baru kita baca. Karena ketika kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan, inilah jarak yang paling dekat antara aku dan hambaku. Dan hambaku boleh minta apa saja akan aku kasih, kata Allah. Nah, makanya tadi ketika kita berdoa, baca Fatihah, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 3 kali, mohon apa yang kita minta. Insyaallah itu termasuk yang mujarab. Begitu petunjuk para ulama kepada kita. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, apabila ya hambaku baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, qala, Allah berfirman, hadza li abdi wa abdi masa. Ini adalah untuk hambaku dan hambaku akan aku beri apa saja yang ia minta. Nah, ini hadis ya. Tadi dari awal kita temukan tidak ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, yang ada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, dari sini maka hadis ini dipakai oleh kelompok Hanafi yang mengatakan bahwa bahwa Bismillah tidak termasuk ayat surat Al-Fatihah, memperkuat pendapat yang tadi sudah disampaikan di atas. Faqaulu subhanahu qasamtus shalah yuridu al-Fatihah. Tadi ada qasamtus shalah baini wa bain abdi kan? Apa yang maksudnya di sana? Faqaulu subhanahu wa ta'ala qasamtus shalah, yang dimaksud dengan firman Allah qasamtus shalah, aku bagi salat apa? Yuridu al-Fatihah, yang dimaksud adalah membagi surat Al-Fatihah. Jadi ungkapan qasamtus shalah di awal tadi maksudnya ada qasamtul Fatihah. Artinya Allah membagi surat Fatihah antara dirinya dengan hambanya, seperti itu pembagiannya. Yang jelas ya, dalam hadis ini ya, hadis qudsi ini tadi tidak ada disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dari hadis ini ya, kelompok Hanafi mengatakan ya, untuk memperkuat pendapatnya yang mengatakan bahwa Bismillah tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah disebut surat-surat? Saya ulangi, kenapa surat Al-Fatihah disebut sebagai salat atau surat as-salat? Wa samma salatan li'anna salata la fasila biha. Allah menyebut ya Fatihah dengan salat karena salat tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Kan la salata ya liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadisnya kan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Artinya salat yang sah kalau kita tidak membaca Fatihah. Ini pendapat jumhur kan. Yani Maliki ya, Syafi'i, Hambali, sholat mesti baca surah Al-Fatihah. Tanpa itu tidak sah, ya, per rakaatnya. Kalau kita ikut pendapat Hanafi, ya, sholat tidak harus baca Fatihah, boleh diganti dengan surat apa saja dari Al-Quran yang kita hafal, yang kita bisa. Karena yang dipedomani oleh kelompok Hanafi umumnya ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah ya apa saja yang mudah bagimu dari Al-Quran. Berarti ayat mana saja, surat apa saja, tidak harus Fatihah. Itu pandangan mazhab Hanafi. Berarti boleh ya bagi mazhab Hanafi seseorang sholat tanpa baca tapi diganti dengan ayat yang lain atau surat yang langsung, misalnya qul huwallahu ahad umpamanya, langsung qul a'udzu birabbil falaq, sah salatnya. Tapi jumhur maksudnya adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya, salat wajib baca surat Fatihah termasuk rukun salatnya. Kalau ditinggal enggak sah salat. Kenapa? Karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis ini mentahsis umumnya ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau kita ikut jumhur. Kalau kita Hanafi, hadis ini tidak mampu mentahsis, tidak bisa mentahsis umumnya ayat faqra'u ma tayassara minal. Kenapa? Karena hadisnya hadis ahad. Ya, maka tidak punya kekuatan untuk mentahsis umum ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, dari sini maka akhirnya khilaf tentang apakah seseorang wajib baca Fatihah atau qadiyat dalam sholat. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang menyikapi bacaan Fatihah, setiap ayat selalu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apakah cara membaca Fatihah sebaiknya wasol atau waqaf? Karena setiap ayat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya, baik. Jadi dalam baca ayat Al-Qur'an secara umum atau Fatihah secara khusus itu yang bagus ya, setiap waqaf kita berhenti. Dan baca secara tartil mujawwad ya. Baca tartil mujawwad ya, setiap waqaf berhenti. Apalagi tadi kalau kita dengan hadis tadi kan setiap ayat ada apa? Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disambung atau wasol ya. Sekalipun nafasnya panjang misalnya dari bismillah sampai waladhdallin ya wasol terus ya. Bagi yang mampu boleh saja, tapi kurang utama afdal karena ya di sana ada sekian banyak wakaf ya, ada 7 ayat kan, dari 7 wakaf kan. Nah, itu kita berhenti di situ, dibaca yang tartil, mujawwad, yang fasih ya. Sehingga kalau kita jadi imam ya, yang jadi imam juga nikmat ya, khusyuk ya, tenang sholatnya karena apa? Mendengar bahasa kita yang tartil, mujawwad, kemudian wakaf setiap ada tanda wakaf. Jadi yang utama kita mengikuti petunjuk wakaf yang ada di surah Al-Fatihah. Kalau Fatihah, kalau surah yang mengikuti yang ada di surah itu. Jangan diwasolkan. Baik. Mau tanya ya? Ya, oke, gimana? Monggo Pak Profesor. Untuk ayat surat seperti Al-Fatihah dalam arti itu setiap kita membaca kemudian juga disambut oleh Allah itu selain Al-Fatihah apa ada lagi? Ya. Apa hanya Al-Fatihah saja? Ya. Pertanyaan hebat juga ini. Sepanjang yang saya tahu ya Fatihah ini. Ya. Oh, ya, ya. Yang lain saya belum menemukan darinya hadisnya. Tapi nanti kita cari ya, kita cari insyaallah. Ya. Oke, turun. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau nggak ada kita tutup ya. Baik, karena nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Bertambah istiqomah ngajinya, mengajarnya, dan lain sebagainya ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang muhibbul ilm, ya, mencintai ilmu, ya, mencintai amal dan mencintai perjuangan. Hubbul ilmi, hubbul amal, hubbul jihad, bi'ila'i kalimatillah, wali nairi mardhatillah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
Ya Rabb, Ya Rabb, inna nas'aluka min fadlika ya dzal jalali wal ikram. Inna nas'aluka min fadlika ya dzal jalali wal ikram. Inna nas'aluka min fadlika ya dzal jalali wal ikram. An yassana umurana wa bihajatina wa tarzuqna unnafatan fid darin. ورزقا حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا فيه ورزقا حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا ورزقا حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا أمور ولا تبعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وأهلنا أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وطلابنا جميعنا والمسلمين والمسلمات الصلاة والفلاح والنجاة والسعادة والمؤنة والرحمة والبركة في كل أمورنا وأمورهم خاصة أمور هذه الرسالة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة في الأمور كلها ونعوذ بك من سوء الخاتمة في الأمور كلها. ربنا دونك كما أمرتنا فاستجب لنا دعانا قد قلت في كتابك الكريم فانتهك ادعوني أستجب لكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.